Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel ini, channel yang selalu membawa alur cerita Samudra Cinta. Namun sebelum berlanjut, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Seperti yang terlihat di layar, kalau Bu Nopi ini sepertinya mohon-mohon terhadap Pina atas perkawinannya yang akan dilaksanakan bersama Doni. Sepertinya rasa benci Bu Nopi terhadap Doni sampai saat ini sepertinya belum habis. Entah apa yang menjadi kesalahan Doni hingga Bu Nopi betul-betul benci terhadapnya. Padahal Pina terhadap Doni betul-betul mencintainya, sehingga Doni pun mengajaknya untuk menikah, dan kenyataan Pinanya pun mau. Namun kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nampaknya meskipun Bu Nopi memohon-mohon terhadap Cinta agar ia tidak menikah bersama Doni, namun Pina kekeh mau melaksanakan hal itu. Sudah berbagai cara Bu Nopi lakukan terhadap Pina, baik dengan kata-katanya atau sikapnya, namun tetap Pina tetap kepada pendiriannya, yaitu mau menikah bersama Doni. Sepertinya kali ini Bu Nopi sudah tidak bisa mencegah lagi atas apa yang menjadi keinginan Pina itu. Meskipun dengan cara apapun Bu Nopi merayu Pina, namun tetap saja tidaklah menghasilkan apa yang diinginkan Bu Nopi itu. Karena sudah merasa kebingungan, Bu Nopi dengan cara apa lagi ia merayu Pina. Akhirnya Bu Nopi pun marah terhadap Pina. Ketika Bu Nopi berdiri, langsung saja Bu Nopi melakukan sesuatu terhadap Pina, hingga Pina pun merasa kesakitan ketika Bu Nopi melakukan hal itu terhadap Pina. Setelah itu akhirnya Bu Nopi pun bergegas pergi sambil mengatakan kalau Bu Nopi tidak akan mengakui anaknya lagi jika Pina tidak menuruti apa yang menjadi keinginannya Bu Nopi tersebut. Rupanya ketika Pina dimarahi oleh Bu Nopi, sepertinya Cinta pun sudah memperhatikan sejak lama. Akhirnya Cinta pun menghampiri Pina dan memberikan semangat kepada Pina dan selalu bersabar dalam menghadapi hal ini. Selain itu, Cinta pun mengungkapkan tentang kejadian masa lalunya terhadap Pina, kalau ia pun sebenarnya tidak direstui oleh orang tua Samudra, namun dengan tekad yang kuat dan karena saling mencintai, tentunya tidak ada hal yang bisa menghalangi antara mereka berdua. Begitulah ujar Cinta terhadap Pina. Dan sepertinya Cinta pun sangat mendukung atas apa yang menjadi keinginan Pina tersebut, hingga ia pun akan membantunya sampai pernikahannya dilaksanakan. Dan memang kenyataannya demikian, hanya Bu Nopi sajalah yang tidak setuju atas pernikahannya dengan Doni tersebut. Selain dari itu, seperti halnya Pak Rusdi, Samudra, Ica, dan Randra sangatlah mendukung tentang apa yang menjadi keinginan Pina itu. Sementara itu di sisi lain, Samudra melakukan ibadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar ia diberi kelancaran untuk menghadapi hal-hal yang akan dihadapinya. Samudra pun mendoakan kepada istrinya yaitu Pina agar bayi yang dikandungnya dalam keadaan sehat dan keadaan baik-baik saja. Dan jika saatnya tiba, Samudra pun berdoa agar diberi kelancaran dalam proses persalinannya nanti. Dan ini sepertinya bukan harapan daripada Samudra saja, melainkan emak-emak milenial sejagat raya pun sangatlah mendoakan agar Cinta dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Beralih ke cerita lain, nampaknya saat ini Ariel masih tetap menyimpan rasa dendam terhadap istrinya sendiri, yaitu Intan. Bahkan Ariel menuduh Intan berbuat mesum dengan pria lain, yaitu Andrian. Nampaknya
Ariel sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Intan terhadap dirinya. Bahkan Ariel pun teganya menyakiti Intan, sampai-sampai ia membawa wanita lain ke rumahnya. Namun sepertinya untuk saat ini Intan masih bersabar, karena ia baru saja menikah bersama Ariel. Dan Intan berharap agar kedepannya Ariel berubah sikap. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini, ternyata apa yang menjadi harapan Ariel atas kemenangan di sekolahnya bersama Mentari ternyata gagal. Ternyata nilai Mentari lebih besar daripada Alan. Atas kekalahannya tersebut, nampaknya Ariel pun marah terhadap Intan. Ia mengatakan kalau Intan tidak bisa mendidik anak. Untuk saat ini, nampaknya Ariel merasa kecewa dengan nilai yang dimiliki oleh Alan tersebut. Sementara Ariel sudah menjalin kesepakatan bersama Samudra. Dalam kesepakatan tersebut, jika Alan kalah, Ariel akan sujud di hadapan Samudra. Dan begitu juga sebaliknya, jika Mentari kalah, Samudra akan bersujud di hadapan Ariel. Itulah yang menjadi kesepakatan mereka berdua, terutama yang menjadi keinginan Ariel. Saking bencinya Ariel terhadap Intan, ketika Ariel mendapat undangan dari temannya pun, sepertinya Intan kali ini tidak dibawa. Sementara Alan harus ikut bersama Ariel. Dan Intan pun saat ini merasa kecewa dengan apa yang menjadi kelakuan Ariel itu. Nampaknya dendam Ariel terhadap Intan dimulai dari ketika Intan mau menikah bersama Andrian. Pada saat itu masyarakat memaksa agar Intan menikah bersama Andrian karena masyarakat telah melihat foto yang dilihatnya ketika bersama Andrian. Seakan-akan Andrian melakukan sesuatu bersama Intan. Dari situlah Ariel sampai saat ini selalu berpikiran atau berprasangka buruk terhadap Intan itu. Padahal yang sebenarnya Intan tidak melakukan apapun bersama Andrian. Bahkan ia bersumpah mengatasnamakan Tuhan kalau ia tidak melakukan hal itu. Namun Ariel tetap ngotot kalau ia menuduh Intan berbuat demikian. Bahkan ketika Intan mau pergi kemana saja, nampaknya Ariel selalu curiga saja terhadap Intan. Rupanya cukup sampai di sini saja dulu alur cerita untuk kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Tonton terus serial sinetron Samudra Cinta, tentunya hanya di SCTV. Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah. Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.